Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Agus Widodo di sini. Kita bertemu di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Dan doa dan harapan saya semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan hari ini bersama dengan saya saat Bapak Ibu melihat video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Allah. Kita memasuki hari yang kedua di tahun baru 2021. Tentunya hanya ucapan syukur dari hati kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih sayangnya tetap kita rasakan sampai dengan hari ini. Puji nama Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Suatu ayat nasihat, suatu ayat ajakan dari Rasul Paulus kepada jemaat pendatang yang tersebar pada waktu itu di beberapa kota di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana, kita melihat bahwa Rasul Paulus begitu mewanti-wanti kepada para jemaat yang pada waktu itu mereka sebagai seorang pendatang. Ketika mereka memasuki sebuah kota, Rasul Petrus ingin supaya mereka memiliki sikap yang baik. Aku menasihati kamu, aku menasihati jemaat, aku menasihati orang-orang pendatang yang tersebar di beberapa kota, supaya sebagai seorang pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau, itulah status yang dimiliki oleh orang-orang pendatang, jemaat-jemaat yang dibina oleh Rasul Petrus, supaya mereka memiliki sikap hati-hati, supaya mereka memiliki sikap yang waspada. Kata pendatang itu memakai kata paroikos, artinya adalah stranger atau orang asing. Paroikos, stranger atau orang asing. Sementara perantau, parepioneos, artinya adalah tinggal di tempat asing, tinggal di tempat orang asing. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memahami ayat ini ketika misalnya kita tinggal di Surabaya, seperti saya ini tinggal di Surabaya, kemudian saya pergi ke satu wilayah, pergi ke satu tempat, misalnya saya pergi ke kota Jakarta misalnya seperti itu, maka saya datang ke sana sebagai seorang pendatang. Saya asing di sana karena bukan tempat saya, karena bukan rumah saya, dan saya tinggal di sana sebagai seorang pendatang. Ketika saya masuk ke rumah, ke tempat atau kepada kelompok masyarakat tertentu di sana, maka saya akan menjaga sikap saya sebaik-baiknya. Karena apa? Mereka akan melihat saya. Mereka akan melihat saya dan mereka akan menyoroti saya bagaimana saya sebagai seorang pendatang bisa membawa diri saya dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah lingkungan mereka. Tentunya kita tidak bisa seenaknya sendiri ya kalau kita datang ke tempat orang lain ya. Karena kita adalah sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau, maka ada hal tertentu yang harus kita jaga, yang harus kita waspadai
Supaya apa? Supaya kita, ketika kita dilihat orang lain, maka orang lain itu bisa melihat bahwa diri kita itu baik. Supaya kita dilihat orang itu tidak sembrono. Karena kita berada di tempat orang lain, kita berada di wilayah orang lain, kita berada di rumah orang lain, maka kita berusaha sebaik-baiknya untuk kita menjaga sikap kita, menjaga diri kita sebaik-baiknya, supaya apa? Ketika orang melihat kita, ya kita baik. Nasihat Rasul Petrus kepada jemaat pendatang pada waktu itu, supaya sebagai pendatang dan perantau, status ini Bapak Ibu Saudara, itu yang juga kita sematkan di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya pada masa kini. Kita tinggal di mana Bapak Ibu Saudara? Kita bukan berasal dari dunia ini, kita bukan berasal dari bumi ini. Memang kita ada di bumi ini, tapi sesungguhnya tempat kita, asal kita, rumah kita adalah dalam kerajaan surga. Di sana nanti kita akan pulang. Kita sebagai warga kerajaan surga, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan adalah sebagai warga kerajaan surga. Di sana kita tinggal, dan sementara kita masih di sini, maka kita sebagai orang asing, sebagai pendatang, stranger, paroikos, ya, orang asing. Orang asing di mana? Di sini, di bumi ini, di rumah kita sendiri. Karena rumah kita ini sesungguhnya bukan di sini, tapi di surga. Kita memang ya ada di sini Bapak Ibu Saudara, di bumi ini. Kita tinggal sementara di bumi ini. Tapi sesungguhnya rumah kita bukan di sini. Kita nanti akan menikmati kekekalan selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kita bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Oleh sebab itu, selama orang percaya berada di dunia ini, maka kita bukan penduduk dunia ini, tapi kita adalah penduduk dari surga, dan kita datang ke dalam dunia ini sebagai pendatang, sebagai perantau. Nah tentunya Bapak Ibu Saudara, seperti nasihat dari Rasul Petrus, dia menasihati kepada jemaat supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Melawan jiwa. Memakai kata Theomai, perang melawan keinginan. Jadi kita sebenarnya sedang berperang dengan apa yang namanya keinginan daging kita. Keinginan daging kita itulah yang kita harus perangi. Ada kalanya kita ingin melakukan kehendak Tuhan, ada kalanya kita ingin menuruti firman Tuhan, ada kalanya kita ingin tunduk dan taat kepada Tuhan. Tapi seringkali keinginan daging itu lebih kuat. Dan keinginan daging itu kadangkala yang menang, ya, yang menang. Keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi sementara kita sebagai pendatang, sebagai perantau, kita memiliki musuh, yaitu keinginan daging yang senantiasa ingin menyeret kita untuk tunduk kepada keinginannya, untuk tunduk kepada kehendak daging, sehingga apa? Sehingga kita kalah. Kemudian lanjut kepada ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, milikilah cara hidup yang baik. Tentunya kita tahu cara hidup yang baik itu seperti apa. Ya tentunya sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan RT dan RW. Kita tinggal tidak sendirian, kita bersama-sama dengan tetangga kanan kiri, muka depan. Kita tidak sendiri, kita bukan tinggal di hutan yang hanya sendirian saja, tidak. Kita bersama-sama dengan tetangga kita, kanan, kiri, muka, dan belakang. Cara hidup kita dilihat orang, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melihat kita? Pertama, diri kita sendiri, karena kita bertanggung jawab kepada Allah. Yang kedua adalah orang lain. Saya kadang bertanya, mengapa ya? Kalau ada orang
yang bukan orang Kristen, yang bukan anak Tuhan ketika berbuat yang tidak baik, sebagai contoh misalnya berzina, kemudian segera berita itu lalu ditutupi. Kalau bisa jangan sampai itu muncul menjadi berita yang utama. Tapi coba bayangkan kalau itu dilakukan oleh seorang Kristen, seorang anak Tuhan, maka semua mulut akan menunjuk, itu loh dia siapa, dia orang Kristen. Sepertinya ada sesuatu yang khusus ya buat kita. Karena apa? Kita menyandang gelar sebagai seorang pendatang, sebagai seorang perantau. Rasul Petrus sudah mengingatkan kepada jemaat dan juga kepada kita pada masa kini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa di mana kita tinggal, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang yang durjana. Namanya fitnah Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada dasarnya ya. Itu semua dikarang untuk apa? Tujuan menjatuhkan orang lain. Asal kita tidak melakukan hal yang tidak baik, maka fitnah itu lama-kelamaan dia akan berhenti. Karena apa? Diganti dengan kebenaran. Ketika ada orang yang mau memfitnah orang Kristen, tetap tenang saja. Karena apa? Kita melakukan yang benar. Asal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Asal yang benar. Maka kita akan berdiri tegak, kita akan dibela oleh Tuhan. Bahkan ada orang yang mencari-cari perkara pun dengan orang Kristen, memfitnah kamu sebagai orang yang tidak baik. Semua itu akan dibalik. Karena apa? Mereka melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang baik. Artinya apa? Terus sajalah berbuat baik. Difitnah, diam saja, terus saja berbuat baik. Dijelek-jelekkan, tidak apa-apa, terus saja berbuat baik. Haruskah saya membalas fitnah dengan fitnah? Tidak perlu. Haruskah saya membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak perlu. Cara kita sebagai orang percaya lain dengan cara orang dunia, lain dengan cara orang yang tidak percaya sama Kristus. Fitnah dibalas dengan fitnah. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hukum kasih. Jika mereka memfitnah kamu, doakan. Mereka menjelekkan kamu, tidak usah membalas. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang bela. Tuhan sendiri yang membela. Pembelaan Tuhan itu lebih berkuasa daripada cara kita membela diri kita sendiri. Kalau kita membela diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, itu sepertinya sia-sia. Tapi ketika Allah membela kita, maka semua yang tidak baik diubah menjadi yang baik. Manusia kadang membuat kita mengeluarkan air mata ya. Kadang orang lain membuat seseorang mengeluarkan air mata. Kadang kita bisa menangis karena perbuatan orang lain, oleh karena perbuatan orang lain yang tidak baik kepada kita. Ya seperti itu ya Bapak Saudara. Tetapi jangan kemudian kita menjadi lemah iman kita, kemudian kita ini kayaknya harus dibalas nih. Enggak perlu Bapak Saudara. Enggak perlu dibalas. Doakan mereka. Bawa masalah itu kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan bekerja membuat segala sesuatu menjadi baik. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang durjana, sebagai orang jahat, sebagai orang yang tidak baik, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Artinya apa? Terus saja berbuat baik, ya. Jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah. Ada lagu toh, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kekuatan itu didapat pada saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah sebagai kekuatan kita. Bukan diri kita yang kuat, tapi Allah yang memberi kita kepada kita kekuatan. Sehingga menghadapi perbuatan yang tidak baik dari orang lain, kejahatan, fitnah, dan lain sebagainya, ya it's okay lah.
Memang kelihatannya, loh, susah sekali, nggak bisa seperti itu. Itu kan teori, betul. Tapi praktek itu penting Bapak Ibu Saudara. Iman kita lah yang bisa melakukan itu semua. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus berbuat baik, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak membalas fitnah dengan fitnah, kita tidak membalas setiap perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik. Siapa tahu Allah melawat hidup mereka. Suatu saat nanti mereka ditangkap Tuhan, tanda petik ya, ditangkap Tuhan, kemudian mereka menjadi orang percaya. Lalu pada saat itu mereka akan memuliakan Allah. Oh, ternyata menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan itu luar biasa. Beda dengan yang lain ya. Maka pada saat itu lidah mereka memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara, hari ini sekali lagi kita sebagai pendatang, paroikos ya. Apa itu orang asing? Kita ini orang asing. Sebagai parepioneos, artinya kita orang asing tinggal di tempat asing. Kita sudah orang asing tinggal di tempat asing. Lalu kita ada di mana sekarang ini? Di tempat asing. Di dunia ini kita di tempat yang asing, bukan tempat kita di dunia ini, tapi di surga sana. Kesanalah kita nanti akan kembali. Di sanalah tempat kita bersama-sama dengan kekasih kita, dengan anak, dengan cucu, dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga besar kita. Di sana luar biasa sekali. Kalau kita sadar tempat kita di bumi ini sementara, maka kita sebagai pendatang, sebagai perantau, sebagai orang asing yang tinggal di tempat orang asing, kita bersikap sebaik-baiknya. Kita memiliki cara hidup yang sebaik-baiknya. Kita tidak membalas setiap kejahatan dengan kejahatan, tapi mendoakan mereka, tetap berbuat baik kepada mereka. Tujuannya apa? Ketika nanti suatu saat Tuhan tangkap hidup mereka, mereka menjadi orang percaya, mereka diberikan kemurahan Tuhan untuk menjadi orang percaya. Pada saat itu mereka memuliakan Allah. Pada saat itu mereka memuliakan Allah. Pada saat itu mereka memuliakan Allah. Dan mereka sadar, oh ternyata jadi orang Kristen itu seperti itu. Dan luar biasa sekali. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.